Kali ini kita akan menuturkan kisah tentang siapa sih itu sosok Dzulqarnain yang namanya disebut dalam surah Al-Kahfi. Tentu saja sahabat media sudah tidak asing lagi dengan nama Dzulqarnain. Kisah tentangnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Ada beberapa pendapat ulama tentang siapa nama asli dari Dzulqarnain. Abu Muhammad Ibnu Hisham rahimahullah menyebutkan namanya adalah As-Su'ud Dzulqarnain bin Al-Haris Ar-Ra'isi di Maratib bin Amr Al-Hammal Al-Himyari, salah satu raja dari Yaman. Ismail bin Uwais berpendapat bahwa namanya adalah Su'ud bin Abdillah bin Kinan bin Mansur bin Abdillah dari keturunan Sabah bin Khatan. Dikatakan pula namanya adalah Marzaban bin Mardafah al-Yunani dari keturunan Yafid bin Nuh alaihi salam. Lalu, mengapa terkenal dengan julukan Dzulqarnain yang secara bahasa berarti yang memiliki dua tanduk? Selain tentang nama aslinya, terdapat pula berbagai alasan para ulama tentang alasan mengapa dijuluki Dzulqarnain. Menurut Wahab bin Munabbih, disebut Dzulqarnain karena ia memiliki dua tanduk yang terbuat dari tembaga di kepalanya. Pendapat ini dinilai lemah oleh Ibnu Katsir. Pendapat lain datang dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dinamakan Dzulqarnain karena kekuasaannya mencapai tanduk matahari terbenam, yakni bumi bagian barat, dan tanduk matahari terbit, yakni bumi bagian timur. Karena itulah ia dinamakan Dzulqarnain. Dalam kitab Tarikh Dimashqi disebutkan bahwa Dzulqarnain dahulu mengajak seorang raja yang semena-mena kepada jalan Allah. Kemudian raja tersebut memukul tanduknya hingga hancur. Lalu Dzulqarnain mengajaknya kembali, maka raja tersebut menghancurkan tanduknya yang kedua hingga hancur berkeping-keping. Sebab itulah ia dinamakan Dzulqarnain. Pendapat ini senada dengan pendapat sahabat Ali ketika ditanya tentang Dzulqarnain. Bukan seorang nabi, bukan pula seorang raja. Ia adalah seorang hamba yang berdakwah kepada Allah. Ia mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah. Namun, mereka memukul tanduknya yang kanan hingga ia wafat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. Ia kembali mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah. Namun, mereka memukul tanduknya yang satu lagi hingga ia wafat. Maka Allah menghidupkannya kembali. Karena inilah ia dinamakan Dzulqarnain. Dari berbagai pendapat mengenai alasan ia mendapat julukan Dzulqarnain, menurut Ibnu Katsir pendapat Az-Zuhri lah yang paling mendekati kebenaran. Wallahu a'lam.